pengrajin itu Saya bisa menawarkan masak, model yang bisa sudah masak biasa gitu ya. mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara makeup Perumpak yang benar RRI dari Palembang. pertandingan aku tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada, yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang dan aplikasi kami RRI Digital. Seperti biasa ya, pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Palembang, dan tentunya seperti biasa juga kita akan menghadirkan langsung di studio Pro 4. Maka dari itu, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang ini bisa tonton siaran langsungnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya. Untuk mengetahui hari ini kita ngobrol sama siapa sih, hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih. Nah, jadi tanpa berlama-lama dulur-dulur, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu owner dari usaha minuman herbal ya, karena ada wedang dan juga Sari Rosella. Ada owner Nusavita yaitu Abdurrahman Arik Akil. Dengan tema kita hari ini ialah gagal sekali viral kemudian cerita di balik layar usaha minuman Nusavita. Nah, langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita kenalan terlebih dahulu bersama Abdurrahman Arik selaku owner dari Nusavita. Halo, selamat siang Kak Abdul. Ini aku panggilnya apa nih? Arik? Abdurrahman aja nggak apa-apa sih. Abdurrahman aja ya. Iya. Oke, Kak Rahman deh. Iya, boleh juga. Oke, Kak Rahman, ini kan owner dari Nusavita. Sebelum ngobrol lebih dalam tentang Nusavita nih, mungkin Kak Rahman boleh kenalan dulu sama pendengar, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teruntuk pendengar dari radio RRI Palembang ya khususnya. Ini kurang lebih inisiatif dari kita sendiri kan. Karena sebelumnya mungkin saya ini sudah lama ceritanya di Jawa. Jadi baru di Palembang sekitar 1 bulan. Oh, oke. Meskipun saya sendiri aslinya orang Palembang asli. Oke, berarti selama di Jawa itu dalam hal pendidikan Kak, atau ikut orang tua pindah nih Kak Rahman? Dalam hal pendidikan. Oh, pendidikan. Jadi baru 1 bulan pindah ke Palembang, akhirnya memutuskan untuk buka Nusavita ini. Atau emang dari Jawa dulu udah bikin minuman-minuman herbal seperti ini Kak Rahman? Sebenarnya ini langsung ke topik utama. Iya, boleh cerita-cerita tentang Nusavita. Iya, boleh. Latar belakang dari Nusavita ini kan sebenarnya produk saya yang mengenai wedang jancuruk kan. Nah itu untuk FYI, karena latar belakang saya sendiri itu pondok pesantren. Oh, oke. Kita biasanya kan di situ ada penyajian hikmat atau mungkin pelayanan buat kiai kita. Nah karena biasanya status sepuh dari kiai kita itu, kita memberikan biasanya minuman sehat. Nah kita pilih wedang jancuruk ini. Itu dari singkatan dari jahe, kencur, jeruk. Tapi ditambah sama serai. Nah,
karena kita sering bikin minuman kayak gini, Kiai itu jadi salah satu minuman favorit. Nah, akhirnya saya inisiatif gitu. Gimana kalau kita bikin untuk pelopor minuman kesehatan? Kan sekarang kan apa-apa orang lihat, ih kue kayak gini banyak gula, yang kayak gini bagus. Kita mau cut off gula aja gitu. Oke. Kita bikin mengurangi resiko diabetes atau mungkin diet rendah kalori. Kan yang situ kan banyak gagasan seperti itu. Makanya saya ngusung buat minuman sehat ini dari inisiatif dari latar belakang pondok pesantren sebelumnya. Oke, karena sudah terbiasa bikin di pondok pesantren yo Iya. Kak Rahman ya. Nah berarti ini kan sudah dalam jangka waktu yang cukup lama bikin minuman ini. Kenapa akhirnya memilih untuk jualan di Palembang? Karena di Palembang ini kan biasanya Wong ini lebih nyarinya kopi, terus juga kayak minuman-minuman yang teh atau juaskan yang manis-manis seperti minuman yang coklat-coklatan. Kenapa Kak Rahman terpikir akhirnya kayaknya boleh nih dicoba di Palembang untuk minuman-minuman herbal ini? Nah, karena itu kita ini kan pengen bikin jalur yang beda kan. Oke. Karena wong sekarang ini kan mulai sadar tentang kesehatan kan. Madai kita udah pengen nyubo jalur kesehatan alternatif. Yang ini juga produk Nusantara Dewe kan itu. Nah, kita cobalah dari program yang bikin minuman sehat ini. Sebenarnya manis juga. Tapi kita kasih 3 pilihan. Karena kita emang ngusungnya minuman sehat, tidak mungkin kita pakai gula yang atau mungkin pemanis alami atau mungkin pemanis buatan seperti yang banyak beredar di es teh, es jeruk kan itu rata-rata kan pemanis buatan. Nah, makanya kita kasih pilihan manis tapi tetap mengusung tema herbal. Kita kasih 3 pilihan, boleh pilih madu, gula aren, atau stevia. Oh, oke. Berarti teman-teman yang belanja mungkin beli ini bisa dengan 3 pilihan ini pemanis ya. Iya. Oke. Berarti di sini untuk produksi sendiri nih Kak Rahman. Berarti produksinya ketika orang order atau memang udah di stok nih kayak Sari Rosellanya udah ada, tinggal pas orang-orang beli tinggal pilihan pemanisnya aja atau seperti apa Kak Rahman? Untuk pilihan pemanis biasanya kita bikin stok. Bikin stok mungkin untuk perharian berapa. Tapi seringnya setelah stok itu udah kita batasin, kalau seandainya tiba-tiba habis kan, kita otomatis harus restock ulang lagi. Oke. Gitu. Biar kita ada persiapan jago-jago juga kan. Stoknya selalu ada. Oke, nah ini kan herbal nih untuk orang-orang mungkin yang tidak terbiasa dengan herbal-herbalan ini kayaknya agak aneh dengan kayak kata Kak Rahman tadi ada wedang jancru ini, terus juga ada Sari Rosella. Memperkenalkan produk ini dewek sebenarnya susah tidak sih Kak Rahman di tengah warga Palembang? Kayak Kak Rahman kan minta lihat kemarin di media sosial itu buka stand ya. Iya. Memperkenalkan tuh sesulit itu tidak sih Kak? Pertama-tamanya untuk membangun kepercayaan konsumen susah tidak di Palembang ini? Nah, kan karena kita pertama kali target pasarnya tuh untuk orang yang jogging kan. Karena ada kandungan jahe kan, itu mengandung ginjerol yang bagus untuk wong misalnya tengah-tengah lagi olahraga tuh mengalami DOMS. Oh, oke. Delayed onset muscle recovery. Nah, jadi kan kalau bisa kita aktif olahraga nih, lama-lama otot kita tuh terlalu kenceng itu kan, atau mungkin robekan mikroskopis dari bicep, tricep, atau mungkin di otot-otot bahu. Nah, itu kan perlu yang namanya tuh recovery. Biasa wong tuh kasih jeda. Nah, tapi di samping itu kita perlu asupan untuk mengurangi atau meminimalisir dari risiko kecederaan hal tersebut. Makanya kita kasih konsep jahe ini. Tapi emang jujur sih agak sulit kan. Karena uang di KI itu dewek itu fokusnya kan pengen jogging. Iya. Sedangkan kita dewek bikin branding di tulisan di banner banner di KI itu haus habis lari, minum energimu dengan Nusavita gitu, atau kembalikan energimu dengan Nusavita. Nah, sebenarnya kan itu yang menurut kita jadi evaluasi, yang jadi uang tuh kurang kenal khasiatnya. Tapi beberapa kalau untuk kita ngobrol sama bapak-bapak kan, atau mungkin wong-wong tua lah, kan itu kan mereka tuh lagi butuh nian, urgen. Makanya kebanyakan yang order itu dari kalangan bapak-bapak. Oke. Meskipun dari target kita dewek itu pengennya ini anak muda tuh harus juga minum sehat gitu. Karena kesadaran sehat tuh nggak harus nunggu masa tua. Kalau orang-orang tua, kalau yang cerita sama Kak Rahman, ini cenderung mereka minum ini untuk apa Kak? Nah,
kecenderungannya itu untuk sari rosella. Oh iya. Itu kan paling cocok untuk menekan tensi darah. Nah, jadi kalau kita minum sari rosella itu tensi darah kita, terkhusus untuk wong tua yang biasa mengalami hipertensi atau mungkin asam urat. Nah, itu ada kandungan antosianin di dalam rosella itu dewek untuk nekan yang namanya itu asam urat. Jadi asam urat yang kita nyerinya di antara sendi-sendi itu keluar melalui ekskresi lewat urin dia jadinya. Jadi secara natural emang alami, bukan obat-obat yang biasa beredar untuk asam urat itu cuma nekan sakitnya baik. Tapi tidak betul-betul kasih solusi menghilangkan asam uratnya. Makanya kita nih sebenarnya lebih balik ke arah herbal karena situ tuh meminimalisir yang namanya risiko atau efek samping, tapi tetap sih dengan arahan dokter. Iya benar. Berarti kalau orang tua lebih ke untuk alasan kesehatan ya. Iya. Untuk lebih mengerti lagi orang tua sebenarnya tidak cuma wong tua baik sih, anak-anak muda seperti kata Kak Rahman tadi yang jogging, yang nge-gym juga ya. Iya. Bisa nih pakai lebih ke wedang jancruknya ya. Kalau rosellanya lebih ke untuk menekan gula darah tadi. Nah, ini kan sulit sekali nih Kak Rahman untuk memperkenalkan ke anak-anak muda yang jogging. Kalau dari media sosial untuk memperkenalkan Nusavita sendiri dengan cara apa Kak Rahman biasanya? Posting-posting kah? Atau kayak sekarang kan sudah ada kemajuan AI segala macam. Kita tidak mungkirin deh yang di media sosial TikTok itu di AI kan bahwasanya jangan minum ini nanti aku seperti ini. Nah, kalau dari Nusavita sendiri itu seperti apa cara pengenalannya Kak melalui media sosial? Nah, yang itu juga pernah kita coba ya. Kita bikin video AI kan. Yang namanya sekarang kan banyak video-video animasi. Baru ngasih tahu ke arah kesehatan, jangan mak ini kan. Akhirnya kita efek sampingnya cedera apa kan. Nah, tapi berhubung karena emang algoritma nih terkhusus algoritma TikTok kan, atau mungkin Instagram yang mengkhususkan untuk followers, itu emang agak susah sih untuk peningkatannya. Nah, untuk beberapa saat ini juga kan Instagram aku juga kan tidak terlalu aktif karena emang pengen hindari brain rot kan. Terus kalau kita sering buka itu kan sering scroll. Jadi fokusnya pengen di TikTok bae. Tapi ternyata ningkatin algoritma TikTok tuh ya agak susah sih. Benar. Jadi untuk memperkenalkan mungkin langsung fokus turun ya, langsung di KI, langsung dikenal ke justru yang mana dari awalnya tuh target pasarnya anak-anak muda jadinya lebih banyak ke bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, sejauh ini Kak, kalau memang lagi buka stand nih, kalau kita tahu kan di KI itu paling Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu. Kalau di hari-hari lain itu masih open order kah atau kayak by order dari WhatsApp atau juga buka stand di tempat lain Kak? Oh, kalau hari-hari biasa kita cuman open order bae. Open order. Sempet nyoba pas hari Senin kan. Nah, pas hari Senin tuh ya kita juga jualnya kan tidak lama-lama juga. Pas lagi rame-rame jogging dari jam 4 sampai jam 6 kan. Nah, itu kemarin juga berhubung karena hujan kan, baru peminat di KI juga tidak terlalu rame. Akhirnya kita fokus di jualan Sabtu sama Minggu bae, dan sisanya hari-hari biasa kita cuma open order bae. Oke, jadi yang beli di Sabtu Minggu tuh kayaknya lihat kontak personnya dari tampilan dulu ya, di banner dan di botol, jadinya bisa pesan dari Senin sampai Jumatnya kayaknya melalui WhatsApp seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Kak Rahman dari WhatsApp kita ya, katanya menanyakan kenapa diberi nama Nusavita. Wah, tadi lupa sih sebenarnya Mita nanya awalnya tuh kenapa dikasih nama Nusavita. Iya. Seharusnya hal yang paling mendasar kan dari nama dulu ya. Paling mendasar paling nama lupa ya kita nanya tadi karena kita sudah fokus ke sari rosella dan juga minuman wedang jancruknya. Ngapa Kak sebenarnya dikasih nama Nusavita ini? Nah, sebenarnya kan arah kita Nusavita tuh kan Nusa. Nusa kan kita tahu dewek dari nama Nusantara, yang gugusan pulau-pulau archipelago di Indonesia. Nah, makanya mungkin untuk perkembangannya konsep kita emang bawa-bawa minuman yang berbentuk tropikal gitu. Ya, jadi untuk sementara ini kan baru sari rosella sama wedang jancruk kan. Nah, terus Vita itu kan untuk kesan kesehatan, fit. Gitu. Makanya kita juga ada slogan Nusavita for better living gitu. Di situ kan ada juga orang nanya katanya kan, ini ngapa for better living kata dia, tidak for better life kata dia kan. Nah, sebenarnya kalau emang kita dalam bahasa Inggris dewek kan itu ada namanya noun sama ada gerund kan di sini.
Nah, ini Jairan tuh juga naon tapi cak lebih khusus karena life tuh cak kehidupan tapi living tuh pola hidup. Nah, karena kita ini pengen bawa minuman sehat ke pola hidup kita, bukan sekedar kita cak konsumsi biasa bae Iya, atau benar. mungkin selingan cak kita minuman es teh pengen cari manis. Nah, tapi ini kita pengen masuk ke gaya hidup tiap individual uang tuh ini loh cara hidup sehat tuh. Kita perlu yang juga yang namanya asupan madu. Glukosa tuh nggak cuman dari sekedar gula pasir bae atau mungkin kita pengen manis juga nggak sekedar yang ngerusak badan, tapi kita pilih juga minuman manis yang bisa ningkatin pola hidup kesehatan kita juga. Betul. Jadi kayak untuk keberlanjutan ya, untuk jadi gaya hidup Iya. seperti itu, bukan cuman semata-mata diminum saat butuh BC itu. Nah, tapi memang kalau dari herbal C ini kan Kak Rahman bisa diminum secara terus menerus ya, kayak Iya. obat kan harus ada jangka waktu nih, 2 minggu udah nggak boleh konsumsi obat yang sama tanpa anjuran dokter. Iya. Kalau untuk herbal seperti ini sendiri Kak Rahman berarti boleh dikonsumsi terus menerus atau memang ada nih kita kasih tahu sama konsumen bahwasanya ini paling ya 1 hari 1 botol, minimal 30 hari atau seperti apa Kak? Biasanya konsumen kan akan tanya nih, Iya, betul. ini konsumsinya seperti apa? Minumnya 1 botol boleh langsung atau harus pakai ditambah air lagi? Itu ada nggak sih Kak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu muncul dari konsumen-konsumen Nusapita sebenarnya? Iya pasti ada dong. Tiap pembeli itu nanya ini kan minuman-minuman mak ini sebenarnya bagus gak sih diminum tiap hari. Nah, Betul. sebenarnya untuk kita juga kan bikin takaran-takaran yang minuman juga balance kan. Jadi ndak kuat di jahenya bae, ndak kuat terlalu asam di jeruk nipis yang bikin asam lambung, atau mungkin terlalu kayu manis yang bikin baunya tuh mencak rempah apa mencak Iya. sop mak itu kan. Nah, maka kita bikin balance mak itu tuh. Jadi dari aromanya kita kuati misalnya serai kan, tapi dari rasanya kita galau-galaunya seimbang, balance. Nah, tapi untuk yang cak itu kan pantangan. Nah, itu emang cak beberapa bahan baku mencak jahe itu kan kurang cocok untuk uang yang lagi minum obat pengencer darah. Iya, betul. Nah, jadi kan kalau seandainya kita lagi konsumsi obat pengencer darah, kita tambah jahe, bisa-bisa darah kita tuh terlalu encer sama itu. Nah, bisa memicu jantung atau mungkin sakit yang lain. Contoh yang lain tuh cak kayu manis kan. Untuk uang yang livernya bermasalah, minum kayu manis itu bisa tambah ekstra kerja livernya. Meskipun emang dari kayu manis itu dewek ya ada kandungan manfaat kan. Nah, makanya beberapa emang ada hal-hal pantangan itu yang tidak boleh terlalu berlebihan. Atau mungkin yang cak uang lagi minum obat, contohnya kan obat penghilang rasa sakit, ibuprofen, asamefenamat cak itu kan. Nah, itu tetap harus diselingi itu. Jadi tidak boleh berbarengan. Yang namanya kandungan efek kimiawi itu kan pasti bermanfaat ke organ badan kita. Nah, makanya tetap untuk ini sarannya untuk lebih yang punya penyakit yang parah sama yang lagi ngonsumsi obat-obatan gitu. Kan beberapa ada pantangan tidak boleh minum jahe mah itu. Iya, benar-benar. Berarti harus ada jeda waktu dan memang sebelum kita beli kayaknya harus konsultasi dulu ya obat-obat yang lagi dimakan. Tapi kalau buat kita yang kayak nge-gym, jogging tadi seperti kata Kak Iya. Rahman, itu kayaknya nambah energi dan memperbaiki sel-sel otot baik Kak ya sebenarnya. Untuk tiap hari juga cocok sama itu. Cocok biar mengembalikan energi. Berarti memang dari teman-teman juga nantinya yang mau order kayaknya kita bakal kasih kontak personnya Kak Rahman nih. Biar tanya dulu ya lagi konsumsi obat apa nih. Kayak tadi kan ada ibuprofen, asam lepanama tuh kayak macem-macem lah ya obat-obatan yang memang harus ada jeda waktu dengan minum-minuman herbal ini. Iya. Oke, Kak Rahmat kita break dulu sebentar ya. Dan pendengar juga di rumah yang mau tanya nih tentang minuman herbalnya dari Kak Rahman, ada Nusavita ini boleh tanya di WhatsApp kita di 0897 7884 dan juga boleh melalui komen YouTube kita Pro 4 Palembang. Karena setelah ini kita akan kembali dan membahas tentang minuman herbal Nusavita ya, yang mana ini pastinya tadi sudah cerita-cerita dari awal mulanya sampai juga sekarang yang sedang dirintis oleh Kak Rahman. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nih online konsultasi ya. Boleh. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sekuasa cita
Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Hey Din, lagi masarin produk baru ya? Iya nih Rin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum. Waduh, enak banget nampaknya nih. Bener enak pasti. Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya? Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan. Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum? Sertifikasi halal? Iya. Apaan itu Rin? Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas Iya. apa itu yang namanya sertifikasi halal, Oke. kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus. Oh oke. Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan. Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu? Oh tentunya banyak sekali. Salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah. Oh seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak? Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung. Oh jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu? Oh caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi. Oh seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak. Oh boleh-boleh, baik kami akan proses kok. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengari terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola
imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota. Di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Masih bersama kami di teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di teras UMKM ya, bersama dengan Kak Rahman, owner dari Nusavita. Dengan tema kita hari ini ialah gagal sekali, viral kemudian. Cerita di balik layar usaha minuman Nusavita. Tadi Kak Rahman juga sudah cerita sama kita bahwasannya brand ini dibangun ketika Kak Rahman kembali ke Palembang dan juga mencoba memperkenalkan minuman herbal lah ya kepada kita para generasi muda, teman-teman yang senang jogging, senang olahraga, senang nge-gym, dan juga orang tua nih. Sebenarnya target pasar Kak Rahman tadi lebih ke anak muda, ternyata ada pasarnya juga di orang-orang tua. Nah, Kak Rahman, ini kan sebenarnya Kak Rahman berbekal pengalaman ya, Iya. ketika di Jawa membuat minuman ini untuk para kiai tadi, untuk teman-teman lah ya di pondok. Nah, ketika pulang ke Palembang ada kesulitan nggak sih Kak Rahman? Biasa kan di Palembang, di Jawa tuh semua bahan-bahan tuh tersedia, semua gampang didapat, herbal-herbal. Kalau di Palembang sendiri kayak bunga rosella nih kan sudah mulai jarang nih tanamannya. Jujur, Mita dulu ada tanaman bunga rosella ini, paling kayak dikeringin terus diseduh diminum. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada banyak lagi yang nanam untuk di Palembang. Kalau Kak Rahman dari bahan-bahannya sendiri dapat dari mana sih Kak? Kalau kayak kencur jahe kan mungkin ada di Palembang. Kalau bunga rosella apakah ada juga pasarnya di Palembang? Nah, kalau untuk bunga rosella kan ya jujur agak susah sih. Bangun image bunga rosella juga kan karena punya inner child dulu kan. Seneng minum bunga rosella lah sama Iya, Cak Kak. Mita juga kan. Dulu banyak emang dulu tuh di bukit ada tempat pemancingan kan. Itu punya Wak, banyak tanaman rosella. Nah, kepikiran lagi, Cak pengen kan minum teh rosella lagi. Datanya susah emang. Iya. Sekarang nih nyari di Palembang. Akhirnya alternatifnya beli online.
Oke, beli online yang kering berarti Iya, ya. yang kering. Iya, soalnya dulu kan tanamannya tuh rimbun nian, harus Mm-mm. kelopaknya kita bukain dulu, kita jemur sampai kering baru bisa jadi teh. Kalau sekarang berarti sudah ada jual untuk yang versi keringnya kayak Iya. untuk di marketplace segala macam. Nah, berarti kan ini dari segi bahan kayaknya harus order online dulu. Dan juga kalau dari yang jahe segala macam nih mudah didapat di Palembang. Untungnya mudah. Mudah. Kan kita kan ke pasar Palimo nih lah. Pasar Palimo nih lah. Cukup Nah, lengkap kalau untuk. kalau untuk perbedaan harga Kak dengan di Jawa dengan di sini dengan harga jual yang Kak Rahman nih Cek Mita Jingok 8.000 ya untuk opsi tambahan pemanis tadi jadi 10.000. Iya. Itu sangat-sangat bersaing sih dengan harga bahan yang di Palembang, kencur segala macam tuh agak mahal. HPP-nya sebenarnya Kak di sini. Itu ngitungnya cek mana sih Kak? Mana botol plastik pula yang dipakai Iya. lagi naik, bukan naik lagi sih, ganti harga ya dia. Itu cak mana ketika baru mulai ya sebulan yang lalu pas nian harga lagi naik-naiknya nian plastik. Hitung HPP-nya cak mana Kak? Kok murah nian bisa jual 8.000 untuk minuman herbal yang prosesnya tuh cukup panjang sebenarnya untuk buatnya. Iya, emang sih tantangan terbesarnya sih karena dari plastik yang serba naik yuk Belum lagi kan kita kan pengen brandingnya tuh branding yang bagus. Nah sebenarnya di samping botol kita juga bikin yang cup. Oke. Nah yang cup itu kita beli plastik yang strawless. Kalau yuk Cak pernah minum produk minuman Cak kopi Tomoro atau mungkin Starbucks kan Iya. itu model cupnya tuh bagus dia yuk. Jadi Cak langsung diminum tanpa pipet. Iya, Nah kita pakai yang itu kan karena kita emang pengen bangun image brandingnya tuh yang agak bagus lah, agak menengah elit dikit kan. Karena bawa selain yang namanya Gen Z sekarang kan agak semi pemuja visual. Iya betul. Jadi kita pengen ngias di dalamnya tuh juga kalau yang cup juga kita pakai tambahan sereh lagi. Kalau untuk bunga roselanya kita masukin juga dalam cupnya. Nah makanya kita bangun yang produk yang agak lebih bagus kan. Nah, jujur emang untuk ngitung HPP-nya itu yang paling berat di botol sih emang. Terutama kan Cak, kalau kita beli botol banyakan harganya yang sikok mungkin 2.000. Bisa-bisa kalau pas kita bawa tuh kadang ada yang cacat atau 1-2 agak penyet mak itu kan Iya. itu Cak tidak layak lagi untuk dipakai. Berarti memang kalau beli langsung di KI pakai cup yang kayak gitu ya Kak ya? Berarti kalau untuk ini untuk kirim-kirim. Iya. Oh bener sih, anak-anak zaman sekarang tuh kan pemuja visual bener. Untuk diposting di media sosial, mungkin untuk gaya-gayaan lah bawa. Berarti memang ada 2 tipe untuk kemasan dewek. Ya, Kak ya? Berarti dengan harga yang sama kalau pakai kemasan itu juga. Kalau yang kemasan kita coba pangkas agak lebih sama lah kurang lebih ya. Tapi untuk yang di harga yang sama 10.000 itu sudah dapat cup yang besar. Tapi belum ada pemanisnya. Belum ada pemanisnya. Berarti kalau tambahan pemanis ada opsional lagi. Opsional lagi. Oke, memang sih kalau dari segi ukuran memang kan milinya lebih besar yang cup itu, Cak itu ya. Ini kalau di stand langsung nih, Kak Rahman. Ini di apa ya? Maksudnya itu ditampilkan atau dijual dengan keadaan yang kayak gini atau ada opsi lagi es batu nih. Biasanya kan teman-teman tuh kayak mau dapat segernya, Iya. mau dapat dinginnya juga, mau dapat manfaatnya. Kalau di KI sendiri untuk penjualannya ditambah es batu enggak sih Kak Rahman? Iya, kita tambah es batu. Tambah Kan es terus yang batu pakai ya. cup mah itu. Berarti memang dapat galo lah ya istilah kata tuh dengan minuman herbal dingin terus juga ada manfaatnya. Berarti di sini kan kualitas produknya juga harus diuji dak sih Kak kalau dengan tambahan es batu ada yang berubah dak? Makanya untuk yang botol sama yang cup itu kita Cak bedai cara pemprosesannya. Oh oke. Jadi emang kandungan dari yang kita pakai es batu itu kita lebih banyak kita Cak bikin lebih kental karena biar pas tambahan es batu jadinya tuh ternetralisir atau mungkin kurang lebih sama mencak yang kita minum pas dari botolan.
lebih strong sedikit ya Iya. kayaknya. Jadi kayak dia ada es batunya cair, jadi rasanya tidak berubah, tetap sama dengan botolan. Oke, di situ berarti kuncinya ya. Nah, berarti kan ini mulai dikenal ke sama anak-anak muda juga dengan tampilan yang menarik juga. Nah, sosial media tadi seperti kata Kak Rahman, tidak terlalu main di Instagram tapi di TikTok, lagi cari algoritmanya juga. Nah, untuk kedepannya nih Kak Rahman, ini kan baru dua macam nih yang Iya. dijual. Kedepannya bakal ada varian-varian lain nggak sih Kak Rahman yang Iya. lagi dicoba-coba nih sekarang? Biasanya kan kalau kita minuman herbal nih agak lama ya nyari resepnya. Ini bakal ada produk-produk baru nggak sih Kak Rahman? Tentunya ya, karena kita lah kasih konsep Nusavita kan, otomatis kita cari produk-produk yang baru kan untuk inovasi lebih lanjut. Jadi kita mungkin kepikiran untuk bunga telang. Oh, warna ungu. Warna biru, warna tapi biru. kalau ditambahi lemon jadi ungu dia. Iya, benar. Oke, jadi itu kedepannya bakal ada. Iya. Itu dibuat seperti apa Kak Rahman? Untuk pengujiannya sendiri, untuk resepnya kita belum punya takaran pastinya ya. Tapi ya kurang lebih semi-semi cak itulah, mungkin agak asam kasih lemon sama bunga telang. Atau mungkin juga kita kepikiran cak jual apa kelapo, banyu kelapo, baru di dalamnya tuh ditambahin cak semangko mak itu. Jadi infused water tapi banyu kelapo. Oh, sudah banyak Cak yang dipikir Kak Rahman nih. Tinggal implementasinya. Berarti ini lagi dalam proses trial and error Kak Rahman Iya, ya, untuk betul. produk-produk baru ya. Nah, sejauh ini dalam mengerjakan atau dalam membangun Nusavita ini sama siapa sih Kak Rahman di balik Nusavita ini, sendirian Kak atau memang sudah ada timnya nih untuk Nusavita? Nah, jujur emang tantangan yang agak beratnya sendiri sih karena kita begawe dewek lah. Nah, itu. Meskipun yang di belakang kita ada ibu kita juga kan yang bantu untuk penakaran-penakarannya, tapi untuk cak dari semi mungkin proses cak kita ngedesain produknya, mikir produknya, kan ngejualnya, beli hitung HPP-nya tuh semuanya dari kita galau dewek dulu. Kan kita kan pengen neken biaya seminimal mungkin kan. Jadi kita tidak mungkin untuk nak nyewa apa-apa. Jadi segala skill yang kita punya tuh kita keluarkan dulu untuk produk ini untuk neken biaya. Oke, kalau bisa diatasi sendiri dulu ya, Iya. biar memang modalnya tuh kita bisa keep untuk yang lain, tapi kita gawe ke dewek juga sebenarnya. Berarti di sini untuk proses penakaran dibantu sama ibu di rumah. Iya. Oke, kalau sudah banyak produknya, apakah kepikiran nih untuk nambah partner atau kayak kita tuh kan biasanya punya mimpi-mimpi lah Kak Rahman ke depannya untuk usaha kita, apalagi Nusavita ini dari Namo sudah mengangkat Nusantara gitu kan, bakal banyak nih minuman-minuman Nusantara yang dibikin oleh Nusavita ke depannya. Ini kepikiran gak sih Kak Rahman untuk mungkin menambah karyawan atau buka cabang stand baru nih selain di KI, mungkin di Jakabaring atau di mana? Kepikiran gak sih Kak Rahman seperti itu? Tentu ya, yang namanya kita kita memulai bisnis usaha tuh segalanya tuh kita kasih kemungkinan. Kan tetap kan kalau kita cak antisipasi kan, atau mungkin garapan kedepannya cak mano, tentunya ada langkah-langkah galau gitu ke arah situ. Otomatis cak nambah karyawan, kalau sendiri mungkin kita dewek ngerjonya cak gelabakan kan, kurang tenaga. Jadi kita perlu emang nambah asisten sih. Cak untuk bikin konten dewek kan kita pengen lah butuh yang namanya itu rekan itu kan, untuk kita ngevideo atau bikin kepikiran juga tuh sebenarnya pengen di KI cak Sabtu Minggu tuh ya bikin challenge. Oke. Nah, kan kita kan produk kesehatan kan, target market kita juga yang lagi lari olahraga di KI kan. Jadi tuh kita ada kepikiran bikin challenge cak siapa yang bisa plank paling lama kita kasih gratis minumannya. Nah, cak itu kan bikin perhatian, pusat perhatian. Lagi tuh penasaran ini apa, kok pengen melok juga kan. Di samping dia juga pengen melok, di sampingnya juga ada stand kita. Cari tidak langsung tuh kita cuma bermodalkan satu produk, tapi kita bisa cari narik perhatian. Nah, sudah tuh untuk dari stand kita dewek di KI itu ya. Tiap orang lari itu pasti nyingok mah itu. Noleh nyingok kan mah itu kan. Tapi antara penasaran kan atau mungkin ragu, ini nih
apa sih mak itu kan. Nah di samping dia sendiri lagi fokus olahraga tuh dia sempet sambil nyingok mak itu kan. Pas tegur, ayo bu minuman sehatnya, langsung melengos dia kan. Nah tapi itulah mungkin karena dia belum kenal produk kita baik, nanya pun sungkan. Karena masih kurang peminat kan. Nah, tapi makanya kita pengen kasih challenge mak itu, otomatis kita udah bisa dewean juga. Iya benar. Selain kita tidak bisa dewean, pastinya akan ada tambah tim untuk mungkin dokumentasi, terus juga bikin heboh-hebohnya ya. Wong tuh kadang kan anak-anak muda nih biasanya bergerombol juga nih, ada yang olahraga. Jadi satu ikut challenge, yang lain itu bakal bikin Instastory. Iya, Secara tidak langsung juga semangatin. memperkenalkan kan. Nah itu kan sudah ada kepikiran nih oleh Kak Rahman untuk bikin sebuah challenge yang ngebuat orang-orang datang nih ke standnya kita, Iya. lebih tahu dengan Nusavita. Dan juga benar kata Kak Rahman tadi, bermodalkan satu produk yang kita bakal kasih gratis, mereka ngerasain, mereka pasti cicip-cicip, enak, ulang lagi datang untuk beli. Itu kira-kira bakal diimplementasikan atau dilakuin gak sih Kak di minggu-minggu ini? Atau udah dilakuin nih kemarin? Atau memang masih kayak planning dulu nih, mau cari anggota dulu nih nemenin di stand gitu kan? Biasanya kan kita tuh kayak lebih semangat kalau ada temen ya. Iya, betul. Itu bakal dilakuin gak sih Kak dalam waktu dekat ini sebenarnya untuk di KI sendiri? Sebenarnya pengen ya, tapi yang namanya kita yang usaha cak itu kan kita tidak bisa gerak dewean. Iya betul. Nah ada sih emang beberapa cak, mungkin teman kita, mungkin sepupu kita kan, kita otomatis cari yang ngomong ini nih, cari yang punya kepribadian ekstrovert kan, Iya. yang dia tuh suka narik perhatian, Betul. seneng heboh, jadinya orang tuh terpancing. Apalagi kan yang namanya pusat keramaian, si kok ribut dikit, si kok apa dikit, orang langsung penasaran, ini siapa sih Iya. kumpul-kumpul. Nah untuk yang mak itu tuh mungkin makanya udah booking berapa uang. Nah kalau seandainya mungkin dia lagi kosong Sabtu Minggu ini, mungkin bisa kita implementasikan dalam jangka waktu dekat ini. Oke, berarti memang cari anggota yang heboh dulu Iya ya. betul. Karena kalau kita dewean kayaknya apa sih wong ini teriak-teriak ya cak itu. Jadi memang akan diimplementasikan, tapi kita cari anggota dulu, Iya. cari tim hore dulu ya. Itu. Oke, nah berarti kan Kak Rahman sudah memikirkan nih ke depannya mau apa, mau gimana. Terus produk juga udah lagi trial and error, bahkan ada lagi tambah-tambah lagi bunga telang, terus mungkin minuman-minuman herbal lain. Nah terakhir nih Kak Rahman, sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini nih, kira-kira ada satu penyesalan gak sih Kak Rahman? Kita ini kan anak muda ya, masih muda lah ya, buka usaha juga yang mana usaha ini bisa dikata kalau uji budak zaman sekarang jadul, minuman herbal. Pernah ada sedikit kekecewaan gak sih Kak Rahman ketika itu kayak waduh kayaknya aku salah nih buka usaha ini? Ada gak terpikir yang cek itu Kak Rahman? Iya sebenarnya sih untuk pemikiran mak itu tuh pasti ada ya. Nah, makanya tapi yang lebih berat itu tuh sebenarnya untuk memulai ya. Iya. Karena emang anak muda sekarang ini kan lebih cak kepribadian gengsi kan. Nah, betul. jadinya makanya yang cak kita punya ekspektasi tinggi, oh ini bakal ngerame caknya nih, kita cocok kan. Plan kita juga udah bagus kan. Tapi ternyata penerapan di lapangannya berbeda kan, jauh berbeda dengan harapan kita. Mungkin di situ emang ada titik kecewa sama itu kan, ada titik apa sih yang kurang, evaluasi ini kurang cak mano kan. Emang di situ penyesalan, tapi justru kapan lagi kita nak ngabisi penyesalan kita kecuali pas waktu muda mah itu yuk. Oke, berarti memang harus dihadapi ya. Iya. Walaupun nyesel tetap harus dijalani karena sudah tercemplung di sini. Betul. Nah, kalau itu kan tadi kekecewaannya nih Kak Rahman. Kalau untuk harapan ke depannya untuk perkembangan Nusavita, ini cak mana Kak Rahman? Perkembangannya makanya kita pengen mungkin brand ini untuk mungkin dari kedepannya juga berawal dari masyarakat Palembang Dewe itu mulai menghargai yang namanya kesehatan. Ya kan produk kita ini kan menjunjung tentang gaya hidup untuk lebih sehat, pilihan-pilihan yang lebih herbal gitu kan. Di samping banyaknya juga kita minuman-minuman dengan pemanis buatan, kita masih bisa kok nyicip minuman yang lemak tapi juga bisa membantu imunitas keseharian kita. Berarti buat teman-teman kayaknya harus berubah haluan nih.
selain minum kopi harus diselingi juga minuman-minuman herbal ya. Oke, nah Kak Rahman, sebelum kita akhiri teras UMKM, mungkin nih dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang Sabtu Minggu kagak nak ke KI atau pengen cicip order minuman herbalnya Nusavita, ini bisa kemana nih Kak Rahman? Bisa langsung hubungi Bayu, ada nomor WhatsApp-nya. Nah, boleh kalau nak disebutin nomor WhatsApp-nya? 0881 0277 15383. Oke, kalau di KI patokannya di sebelah mana nih Kak Rahman? Kalau di KI di tempat sudut yang di situ banyak uang jualan di jalan-jalan. Oh, oke. Nah, seberangnya itu kan ada tanggo tuh, ada tulisan Kambang Iwa. Nah, di situ sudah yuk. Oh, patokannya deket tulisan Kambang Iwa. Iya. Tanggo deket tulisan Kambang Iwa. Nah, jadi dulur yang dateng cicip langsung ya dengan suasana jalan-jalan pagi Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Pagi dan sore hari. Pagi dan sore. Pagi dan sore hari bisa datang langsung untuk cicip minuman dari Nusavita, buatannya Kak Rahman langsung ya. Kalaupun kagak ada produk-produk baru, mungkin akan diinformasikan juga di stand. Ada Instagram enggak sih Kak atau TikTok? Kalau Instagram belum, tapi kalau TikTok sudah. Apa tuh nama TikTok ya? Nusavita.id. Nah, nusavita.id boleh di follow dulu. Kagak ada informasi-informasi di sana juga bermanfaat untuk kesehatan ya. Pastinya kayak tadi ada minuman dari buah rosella, kagaknya bakal ada juga bunga telang. Pokoknya dulur-dulur bisa memanfaatkan, apalagi yang hobi lari dan nge-gym. Nah, untuk orang tua juga bisa, tadi Kak Rahman juga sudah kasih testimoni bahwasanya banyak orang tua yang order ya. Jadi untuk itu jangan lupa datang ke daerah kawasan Kambang Iwa, dekat tulisan Kambang Iwa tuh, ada tangga di situ ya. Iya. Pasti ada bannernya besar. Dicari baik karena kata Kak Rahman tadi banyak uang yang lari, nole, jingok, pasti oleh karena kelihatan ya. Kita bakal tunggu informasi lagi dari Kak Rahman kalaupun ada produk-produk baru ya. Dulur juga yang ketinggalan obrolan ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan minta ucapkan terima kasih untuk Kak Rahman yang sudah hadir kasih kita informasi tentang Nusavita ini. Dulur, berakhir sudah obrolan kita di teras UMKM hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.